Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bro Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas nih tentang XRP ya. Kenapa? Pada banyak penasaran, bang, apa sih yang pengen lu bahas gitu ya. Gue nggak bakal bahas harganya lebih detail, tapi nanti pasti ada gue pembahasan XRP untuk harganya sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga XRP kan hari ini lagi naik nih ya teman-teman. Sudah naik ya dari semalam ya, banyak yang DM gue di Instagram ya. Dan aset gue nih udah nambah kan, kemarin udah sempet dari 88 jutaan terus nambah lagi ke 96 jutaan ya teman-teman. Diikuti sama beberapa koin yang di favorit gue nih yang ada gue beli naik nih ya teman-teman. Jadi ngaruh juga kan ke porto gue. Jadi kali ini tuh gue bakal ngebahas XRP teman-teman, dan gue bakal ngajak kalian berdiskusi untuk saat ini, oke? Gue bakal ajak kalian diskusi. Diskusi yang pertama nih teman-teman. Kira-kira kenapa nih? Ya kita ada di CoinMarketCap dan XRP ini ada di ranking 7. Di sini kalau kita lihat max supply-nya XRP itu tetap di 100 miliar XRP. Tapi kalian perhatikan nih teman-teman ya. Circulating supply-nya itu ada di 35 miliar. Yang sebelumnya circulating supply-nya itu ada di posisi 45 miliar XRP. Nah, ini kan kurang kalau di persentasenya itu tadinya 45% jadi 35%. Kenapa bisa kurang 10% dalam waktu sekejap? Itu udah di beberapa hari yang lalu gue perhatiin nih teman-teman ya. Dan circulating supply-nya itu kan kurang lebih udah turun 10 miliar gitu teman-teman ya. Gue cari udah beberapa hari ini gue research terus teman-teman ya. Dan gue belum dapat info yang valid gitu. Banyak yang bilang kalau ini glitch, error, ada yang bilang di burn. Kalau logika gue nih teman-teman, kalau glitch atau error ya, dia pasti bakalan data error ini bakalan diperbaiki gitu. Karena ini udah beberapa hari belakangan ini teman-teman, nggak cuma satu hari, udah hampir 1 minggu ya. Dia seperti ini, belum ada perubahan gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau banyak yang bilang ini di burn ya, dia setahu gua di burn itu selisih antara max supply dikurangi sama circulating supply. Itu yang di burn, bukan circulating supply-nya yang di burn. Ya itu setahu gua, tapi kalau misalkan salah kalian coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi misalkan max supply-nya 100 miliar. Kemarin itu circulating supply-nya itu di 45 miliar. Berarti kan selisih 55 miliar XRP. Nah, 55 miliar XRP itulah yang bisa di burn, bukan circulating supply-nya yang di burn. Oke, ya guys ya. Dan belum ada info resmi kalau misalkan XRP ini udah burn gitu teman-teman. Gue belum dapat info resminya. Cuman baru waktu itu CEO-nya itu bakal dipikirin lagi untuk burn XRP demi prospek XRP yang lebih baik dan harganya lebih bagus lagi. Seperti itulah kurang lebih ya. Menurut kalian itu gimana? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang circulating supply yang sudah turun 10 miliar XRP ini teman-teman ya. Kalau di persentase itu udah dari 45% jadi 35% dari max supply-nya ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman ya, XRP ini memang bukanlah koin abal-abal projectnya ya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu beritanya di bulan Februari teman-teman ya. Percontohan pembayaran Federal Reserve menggabungkan Ripple partner Volante Teknologi ya teman-teman ya. Jadi mitra Ripple ini ya, Volante Teknologi menjadi perusahaan fintech terbaru yang bergabung dengan skema percontohan pembayaran instan baru Federal Reserve ya. Layanan ini akan membantu memberikan layanan pembayaran instan pada konsumen dan bisnis di Amerika ya teman-teman. Dan ini itu terjadi waktu dia itu emang lagi masalah gitulah sama SEC ya teman-teman ya. Nah tuh ya, Volante Teknologi mengumumkan partisipasinya dalam uji coba platform pembayaran instan baru Federal Reserve ya teman-teman ya. Layanan ini bertujuan untuk memberi konsumen dan bisnis di Amerika ini layanan pembayaran yang instan yang memberikan kendali, kenyamanan dan kepastian. Nah, jadi kan sebuah terobosan gitu kan teman-teman dari partnernya atau mitranya XRP juga teman-teman ya. Jadi kan ini juga istilahnya sebuah terobosan yang terus dikembangkan. Dari XRP punya mitra dikembangkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi menurut gue ini salah satu juga kabar baik gitu ya, walaupun memang sudah dari Februari teman-teman ya. Lalu di sini juga bisa kita lihat tuh dari Volante Teknologinya tuh teman-teman. Jadi di sini tuh sudah dia bilang tuh future of instant payment with FitNow tuh ya teman-teman ya. Tuh Volante to help ya teman-teman. Jadi Volante ini memang bagus juga menurut gua ya.
Kemudian ini yang kan yang pertama nih ya, kabar baiknya. Kemudian kita bisa lihat juga terobosan XRP itu apa, dan ini di bulan Februari juga ya. Lulu Exchange dan Federal Bank tingkatkan pengalaman pembayaran lintas batas ke India dengan RippleNet. Ya teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini, dengan 3,5 juta orang, Uni Emirat Arab adalah rumah bagi populasi migran India terbesar secara global, menjadikan UEA sebagai sumber pengiriman uang teratas untuk India. Jadi menyadari kebutuhan yang meningkat nih teman-teman ya. Kemudian Lulu Exchange itu penyedia layanan keuangan terkemuka yang berbasis di Abu Dhabi, bermitra dengan lembaga keuangan sektor swasta India terkemuka, yaitu adalah Federal Bank. Nah, jadi melalui RippleNet Cloud ya, transaksi lintas batas ke India yang dilakukan melalui 76 cabang Lulu Exchange di UEA dan aplikasi pembayaran seluler Lulu Money menjadi lebih cepat dan lebih andal. Nah ini kan terobosan bagus juga, bagus banget gitu loh. Dia kerjasama dengan Lulu Exchange dan Bank Federal gitu loh teman-teman ya. Yang ada Uni Emirat Arab nih di India teman-teman ya. Di India juga nih tuh ya. Transaksi lintas batas ke India tuh ya. Tuh teman-teman. Jadi menurut gue ini adalah sebuah terobosan yang bagus. Jadi ini adalah beberapa ya segelintir project atau yang sedang dikembangkan sama Ripple ya teman-teman ya. Tapi hal lain yang cukup bikin gue heran gitu. Kenapa ya? Ini mantan Ripple ya teman-teman, Jeb MC Salep ya, McCaleb membuang 259 juta XRP. 502 juta masih di dompetnya ya. Berarti 502-nya itu masih belum diapa-apain. Jadi yang gue bingung ya, ini tanggal 11 bulan 5 ya tahun ini ya. Beritanya juga gue bingung ya. Di tengah gencar-gencarnya XRP bekerja sana sini dan kembangin terus proyeknya XRP ini ya teman-teman ya. Malah para pendiri sebelumnya XRP ini malah dijual-jual XRP-nya tuh. McCaleb akan menjual 13,4 juta XRP per hari Minggu ini tuh ya. Ya gue bingung banget, ini adalah data-datanya nih. Jumlah keseluruhan XRP yang sudah terjual sejak 25 April berjumlah sekian ya teman-teman dalam bentuk fiat. Ya. Jadi menurut gue ini sangat aneh gitu. Di tengah XRP lagi gencar ya teman-teman, gencar kerjasama sana sini, kembangin proyeknya, malah mantan pendirinya ya, para cukong-cukongnya lah istilahnya malah ngejual-jualin XRP-nya. Ya, gue nggak tahu kenapa alasannya teman-teman. Atau apakah bisa aja apakah mereka takut nanti dia kalah sidang dan akhirnya ngejual XRP-nya di harga sekarang biar dapat harga lumayan lah istilahnya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, dia bisa take profit dulu, cabut duluan. Atau malah di kemungkinan lainnya dia jual-jualin dulu nih ya, dia jual-jualin biar para paus-paus ya teman-teman, para paus-paus di oknum yang lain nih teman-teman ya, dia ngejualnya kan nebar ketakutan juga kan. Ada pihak-pihak di belakangnya itu yang malah ngebeli XRP dalam jumlah besar juga ya, jadi paus-pausnya itu malah beli lagi XRP-nya ya. Jadi nanti ketika XRP ini kan belakangan ini di kabarnya itu hembus kencang banget ya, kalau XRP itu mendekati hari kemenangan melawan SEC ya, bisa saja semua orang udah tahu nih chance untuk menang XRP itu sangat besar ya. Jadi sengaja ini ditebar ketakutan atau food seperti ini ya, untuk orang-orang itu takut pada jual XRP-nya ya, para paus itu bisa serok bawah. Ketika nanti udah mendekati hari H pengumuman pengadilan XRP menang ya, harganya meroket ya, orang banyak FOMO beli lagi, dan waktu FOMO harganya sudah naik di titik sekian, waktu itulah para paus menjual kembali XRP-nya, dan yang FOMO itu ya udah nyangkut. Kurang lebih seperti itu, bisa beberapa kemungkinan. Nah kalau menurut kalian itu bagaimana ya untuk XRP ini ya? Dari beberapa berita ini malah ada juga berita seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi menurut pendapat kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Gue juga pengen baca gitu ya. Jadi kita sharing-sharing aja guys ya. Lalu untuk nextnya, untuk yang nanyain harganya XRP ya, ini gue pakai time frame 4 jam. Dia ini sudah breakout dari symmetrical triangle-nya teman-teman, sudah breakout ya. Ini dari tadi malam ya, sudah breakout dan ini masih berlanjut. Sekarang itu lagi koreksi sedikit teman-teman ya. Sebelumnya itu sempat hit sekitar 23.600-an untuk XRP di Indodax ya. Jadi dia sudah breakout ya. Harapannya nextnya itu dia itu harus menembus resist, beberapa resist ya teman-teman. Resist yang di sini itu ada di sekitar harga 25.000. Ini gue tandain warna merah aja. Oke.
Next resist berapa lagi? Kalau dia bisa tembus di sekitar 25 ribuan, next resist itu ada di sekitar harga sini teman-teman. Nah, di sekitar harga 27 ribuan. Next resist yang harus dia tembus atau XRP tembus ya. Kemudian pastinya yaitu di sekitar harga 29.000. Nah, kurang lebih di sini guys. Nah, which ini belum diklik, sekitaran 29.000. Nah, ini adalah beberapa resist yang harus XRP tembus ya untuk harganya, untuk menuju ke harga sekitar 2 dolar kan, 29.000 30.000 kan itu 2 dolar teman-teman ya. Next target berapa bang? Kalau misalkan XRP sudah bisa menembus area sini, dia bakalan coba OTW ke arah sekitar sini teman-teman ya. Untuk longnya targetnya itu masih di sekitar 3 dolar atau sekitar 45.000. Nah, tapi perjalanannya itu kan nggak langsung, bisa ngepam langsung ya. Kalau misalkan ada explosive movement, dia bisa saja seperti ini teman-teman. Ya, bisa nggak bang? Bisa aja. Tapi dia dalam catatan harus melewatin resist-resist yang ada dulu nih. Ya, tapi menurut gua yang lebih realistis ya, dia mungkin nanti ini kita bisa gambari seperti ini dulu teman-teman. Dia sekitar harga 35 dolaran, 35 dolar, 35 ribuan rupiah ya teman-teman. Ya. Kemudian dia koreksi lagi. Kemana? Ke sekitar sini 29.000, 28.000 sekitar support ini. Lalu baru melanjutkan pemantulan kembali ke arah 3 dolar. Kalau ini sih gambaran dari gua teman-teman ya. Tapi nah bentar kita gambar dulu nih. Resistnya selanjutnya itu sekitar sini 35.000. Nah, sekitar sini teman-teman. Ini gambaran menurut gua pribadi ya. Tapi bisa gak kalau langsung? Kalau emang kuat ya, mungkin ada berita yang benar-benar mantep banget ya, mungkin diinvest sama siapa lah atau gimana, bisa banget untuk langsung tembus atau up keras gitu teman-teman ya. Rally banget bisa. Yaitu anggap aja bonus gitu loh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran untuk XRP ya. Jadi di sini ada beberapa support yang udah gua bikin atau info kalian ya. Ada di sekitar 19 ribuan, 20 ribu, dan di sekitar 15.900 atau 16 ribuan. Ini adalah dua support yang bisa kalian perhatikan. Tapi untuk kalian mau beli sekarang ya, kalau yang nanya mau beli sekarang bagaimana ya, mungkin kalian bisa antri di sekitar sini teman-teman. Di sini juga ada support ya. Nah, di sini di sekitar harga ini mungkin gue ganti dulu ya, warnanya warna biru. Nah, di sekitar harga 22 ribuan. Kalian bisa antri beli di sekitar itu. Yang mau antri ya, yang mau antri di sekitar 22.000 bisa. Tapi perhatikan juga di harga beberapa support bawahnya yang udah gue info ke kalian ya. Dan yang nggak mau ketinggalan mau beli di harga 23.000 ini silahkan. Tapi kalau misalkan kita lihat di MACD-nya ini time frame 4 jam ya teman-teman, bisa untuk harian. Dia ini masih bisa terbang lebih tinggi ya. Dia udah mau crossing nih. Di sini udah mau crossing ya. Tapi enggak, dia malah terbang gitu teman-teman ya. Untuk MACD-nya. Dan masih sangat able banget untuk terbang lebih tinggi nih tuh. Sangat able banget untuk terbang lebih tinggi ya, teman-teman. Tapi ingat ini masih di weekend. Jadi masih sangat mungkin untuk dia koreksi ke area sini, teman-teman. Dia sangat mungkin koreksi ke area sini. Nah, area sekitar harga 20.000 sampai 22 ribuan itu masih sangat-sangat mungkin dia gapai ya untuk weekend ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk XRP ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Bisa kalian tulis di kolom komentar bawah ya. Jadi kita diskusi sama-sama. Kita pecahkan ini sama-sama, oke? Karena gue itu suka gitu kalau misalkan kayak seperti Doge, XRP gitu kan kontroversi gitu. Kita ngebahasnya tuh jadi semangat. Penuh tanda tanya soalnya gitu guys. Kita memecahkan sebuah hal gitu loh. Kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Oke guys, jadi sampai jumpa untuk next video ya. Salam profit, bye bye.